Oke, kita kembali lagi pada pelajaran selanjutnya ya. Jadi, pada chapter atau pertemuan kali ini, kita bakal bahas namanya statement of cash flow. Nah, sebelumnya semoga kalian semangat ya dengernya ya. Nah, statement of cash flow ini merupakan salah satu dari 5 jenis laporan keuangan ya yang pernah kita belajarin di tentunya mata kuliah sebelumnya. Nah, statement of cash flow sendiri itu memiliki pengertian ya laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan pada suatu periode tentunya ya. Nah, di sini tuh saya mau meng-highlight yang aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Nah, jadi fokus kita ketika kita mengerjakan cash flow adalah aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Nah, jadi saya mau jelasin dulu tentang aliran kas masuk. Kalau aliran kas masuk harusnya tidak ada masalah ya. Jadi ketika kita menerima cash atau cash di jurnal itu di debit, itu kita sebut sebagai aliran kas masuk. Nah, sedangkan ketika kita membuat jurnal di mana jurnalnya cashnya di kredit, maka itu adalah atau kita ngeluarin duit itu adalah makanya aliran kas keluar. Contohnya misalnya kita untuk aliran kas masuk ya, misalnya kita menerima piutang dari pelanggan. Nah, otomatis kita bakal nerima cash di debit ya, atau cash kita masuk ya. Karena orang bayar ke kita masuk duit dong. Nah, itu kita sebut sebagai aliran kas masuk. Nah, yang kedua itu ada yang aliran kas keluar. Nah, aliran kas keluar itu contohnya kita bayar ke supplier, bayar duit atas utang kita ya misalnya. Nah, itu sebutnya aliran kas keluar. Nah, contoh lagi kalau misalnya kalian masih bingung, kita melakukan penjualan kredit atau dengan piutang. Nah, itu nggak masuk aliran kas masuk ya. Karena apa? Karena pas kita menjual barang itu nggak ada kas yang masuk ke kita. Jadi kita nggak bisa sebut itu sebagai aliran kas masuk. Tapi kalau misalnya kita anggap kita menjual secara tunai, itu kan kita langsung dapat uang. Nah, itu kita bisa sebut sebagai aliran kas masuk. Ini juga kas masuk tuh banyak ya jenisnya ya. Misalnya kita menerima dividen dari investasi kita dan lain-lain. Yang penting ada kas masuk. Nah, sedangkan yang keluar di sini ini contohnya membayar piutang. Nah, atau kita membeli secara tunai. Itu kan kita langsung ngeluarin cash tuh, langsung start keluar cash. Contoh yang keluar lagi tuh misalnya kita adalah kita membeli aset tetap secara tunai tentunya ya. Nah, itu akan masuk ke aliran kas keluar. Jadi, untuk membedakannya itu sebenarnya nggak terlalu bingung, yang penting kita lihat pengaruhnya terhadap cash, apakah nanti dia mendebit cash atau kredit cash. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk statement of cash flow kalian harus memahami dulu ya di konteks ini, karena ini agak berbeda dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Intinya kita dalam membuat laporan keuangan ini fokus kas masuk, kas keluar, udah selesai. Nah, yang selanjutnya itu ada metode membuat laporan arus kas. Nah, metodenya itu ada dua. Nah, ada direct method langsung sama indirect method tidak langsung. Nah, bedanya apa? Perbedaan antara sebelumnya lebih baik kita jelasin dulu untuk aktivitas ya. Nah, secara aktivitas itu ada dua, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, jadi ada tiga aktivitas ini ya, saya jelasin dulu. Nah, untuk direct method sama indirect method, perbedaannya itu hanya di aktivitas operasinya saja. Dia hanya beda di aktivitas operasi. Nah, untuk dua aktivitas yang lain, untuk direct method sama indirect method itu sama. Jadi ketika kita membuat laporan arus kas yang direct method, mau jadiin indirect method, kita cuma ubah yang aktivitas operasinya aja. Sedangkan untuk yang dua, yang pendanaan sama investasi itu sama. Nah, secara saya mau jelasin dulu yang langsung nih. Yang operasi, aktivitas operasi, yang direct method. Nah, kalau aktivitas operasi dari direct method itu melakukannya per transaksi. Jadi gimana? Nah, dia mulai dari transaksi. Misalnya kita melakukan, misalnya kita harus kas masuk untuk transaksi pembayaran ke supplier. Nah, dia per transaksi pembayaran per supplier. Nah, itu adalah satu aktivitas langsung. Nah, itu yang kita breakdown di situ. Nah, sedangkan untuk yang indirect method di sini itu tidak langsung. Kenapa? Nanti kita bakal lihat gimana nggak langsungnya dia. Mungkin kayak masih bingung ya. Nah, kita langsung aja lanjut ke aktivitas dalam laporan arus kas. Nah, untuk di pelajaran di mata kuliah lab AD2 ini, kita bakalan bahas tentang yang indirect method.
Nah, yang direct method ini akan kita pelajarin nanti sih sebenarnya untuk pelajaran intermediate accounting. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang aktivitas dalam laporan arus kas. Itu ada 3 yang tadi saya jelasin ya. Yang pertama ini operasi, aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini gampang ya. Kalau kalian mau memudahkannya ya. Jadi aktivitas operasi ini adalah aktivitas yang berhubungan sama current asset sama current liability. Nah, itu doang, current asset sama current liability. Karena dia current asset sama current liability di perusahaan itu menunjukkan aktivitas operasinya. Kenapa? Karena current asset sama current liability hanya memiliki kita udah belajar ya, itu adalah jangka waktu 1 tahun atau di bawah. Nah, kenapa? Makanya karena waktu yang singkat itu, makanya kita sebutnya sebagai aktivitas operasi. Jadi adanya perubahan terhadap current asset sama current liability kita anggapnya sebagai operasi, karena operasional perusahaan ini kita belajar juga itu selama 1 periode ya. Jadi kenapa current asset sama current liability? Karena dia berhubungan sama operasi perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas investasi. Nah, investasi ini adalah aktivitas, kalau misalnya kalian mau lebih mudah ya, ini berhubungan sama non current asset atau aset tetap. Jadi ketika kita menjual atau membeli aset tetap, itu kita bisa golongkan sebagai aktivitas investasi. Misalnya kita membeli contohnya dulu ya, untuk yang ini aktivitas operasi yang maksud current asset nih, misalnya kalian membeli persediaan atau kalian membayar piutang. Nah, itu masuknya aktivitas operasi karena berhubungan sama piutang yang current asset ya. Nah, kalau yang untuk investasi, aktivitas investasi itu aset tetap. Ketika kalian membeli mesin misalnya yang nilainya besar ya, itu kita akuinya sebagai aktivitas investasi. Kalau kalian menjual juga itu masuknya aktivitas investasi. Jadi segala hubungannya sama aset tetap ya, itu adalah, atau investasi jangka panjang juga bisa ya. Nah, itu adalah hubungannya aktivitas investasi. Karena ketika kita menginvestasikan sesuatu, duit kita, nah itu kita sebutnya sebagai aktivitas investasi. Nah, selanjutnya ini ada yang berhubungannya sama equity dan long term liability. Nah, equity sama long term, jika kalau misalnya kita berbahas tentang equity sama long term liability, itu kita masuk ke aktivitas pendanaan, di mana bagaimana cara perusahaan mendapatkan duit gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita menerbitkan saham, otomatis kita dapat duit dong. Nah, itu kita bisa sebut sebagai aktivitas pendanaan. Itu juga ada pembagian dividen dan pelunasan utang jangka panjang. Jadi ketika kita menerbitkan utang nih jangka panjang misalnya, itu kan pendanaan kita kan bertambah ya. Nah, itu makanya kita masukin aktivitas pendanaan. Nah, jadi secara garis besar kalau misalnya kalian bingung, aktivitas operasi itu adalah CA dan CL. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, kalau current asset sama current liability di financial position kita udah belajar ya. Ada current asset sama non current asset nih. Nah, kalau yang current asset sama current liability itu adalah bagian dari operating activities. Sedangkan dari non current asset itu adalah investing activities, ketika kita menjual beli aset tetap atau misalnya long term investment. Nah, kalau misalnya yang non current liability ini atau utang jangka panjang, ketika kita berutang, kita membayar utang jangka panjang kita, atau kita menerbitkan saham, itu masuknya ke financing activities. Jadi harusnya nggak terlalu bingung ya di sini ya. Intinya kalian melihat kalau operating, di jangkanya pendek, berarti hubungannya sama current liability di sini atau current asset. Nah, ketika kita investing kita berpikir sebagai investor. Nah, kita menginvestasikannya apa, berupa aset tetap bisa atau investasi jangka panjang. Nah, kalau kita bahas yang namanya financing itu kan pendanaan. Bagaimana kita mendapatkan dana? Otomatis kita ada 2 caranya ya, yaitu non current liability sama menerbitkan saham. Nah, jadi itu ya untuk materi tentang statement of cash flow. Nah, statement of cash flow ini sebenarnya bentuknya mudah ya. Kita cuma melihat bagaimana kas itu kita digunakan. Jadi saya mau jelasin aja, sebagai investor kita kadang melihat cash flow ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena cash flow ini menunjukkan itu bagaimana perputaran uang di suatu perusahaan. Nah, dengan kita membaca cash flow ya, atau kita melihat cash flow dari sebuah perusahaan, misalnya kita
anggaplah kita melihat perusahaan Indofood. Nah, dengan kita melihat cash flow, kita tuh udah tahu, kita tahu duit dari uang-uang yang digunakan itu, kas yang digunakan itu oleh Indofood itu untuk apa aja. Nah, itu biasanya kita bisa gunakan sebagai alat untuk kita melakukan suatu analisis. Nah, contohnya saya akan mencoba membuka laporan keuangan ya. Nah, oke, di sini saya udah ada contoh dari laporan arus kas ya dari PT Indofood Sukses Makmur ya, atau kita sebut PT Indomie ya. Nah, di sini itu kita bisa melihat beberapa jenis ini ya laporan arus kas ya yang tadi kita pelajarin. Ini arus kas itu ada yang aktivitas operasi, investasi, sama pendanaan ya. Kita belajar ya. Yang tadi ada operation, investing, sama yang terakhir itu financing ya. Nah, di sini tuh apa sih tujuan dari kita buat cash flow? Nah, tujuan dari cash flow adalah kita memberikan informasi. Sayangnya di sini kita adalah direct method ya. Di sini direct method. Jadi kita yang saya jelasin tadi, kita ketika membaca cash flow kita tahu berapa sih penerimaan kas dari pelanggan, oh sekian. Nah, ketika itu adalah tujuan dari cash flow. Nah, misalnya kita bisa juga melihat di sini nih investasi ya, misalnya kita penerimaan dari penjualan aset tetap. Nah, berapa sih uang yang diterima oleh perusahaan dari dia jual aset tetap. Nah, itu adalah fungsi dari cash flow itu sendiri. Ya, di sini penerimaan misalnya kita penerimaan dari utang jangka panjang nih, misalnya kita berutang. Oh, berarti ada dana masuk ke perusahaan dari hutang itu segini. Nah, itu tujuan dari cash flow sebenarnya ya. Nah, jadi ketika kita membuat cash flow, kita harus fokus pada arus kas yang masuk dan arus kas keluar. Nah, di sini kita nggak belajar tentang untung atau rugi ya kalau di cash flow, tapi kas masuk sama kas keluar. Jadi ini adalah contohnya. Oke, kita bakal lanjut lagi ya. Kita bahas untuk soalnya aja biar kita lebih paham lagi bagaimana cara kita membuat laporan cash flow. Nah, untuk laporan cash flow sendiri itu kita bisa lihat di problem 4 ya. Halaman 22 di modul kalian. Nah, itu ada ya Candelier Inc. Nah, itu merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai macam lampu. Nah, di sini kita harus membuat laporan cash flow-nya ya. Untuk laporan cash flow sebenarnya yang pertama kali kita butuhkan itu sebenarnya cuma dua ya. Yang pertama statement of financial position. Nah, yang kedua itu adalah income statement. Nah, dua komponen ini nih ya yang harus kita punya ya ketika kita membuat sebuah laporan cash flow. Nah, untuk cash flow 2019 yang kita gunakan adalah SOFP atau Statement of Financial Position kooperatif ya dia ya. Jadi tahun lalu sama tahun sekarang. Nah, untuk yang income statement itu kita butuhnya tahun sekarang aja. Nah, jadi kita udah tahu komponennya ya. SOFP 2018, 2019 sama income statement 2019 untuk membuat cash flow 2019. Nah, kita langsung lihat aja di comparative statement of financial position-nya dulu. Nah, di sini ada aset, equity, dan liability yang seperti kita pelajarin biasanya ya. Nah, step pertama itu adalah kita membuat namanya, kita harus melihat apakah ada penurunan atau kenaikan dari aset atau equity dan liability. Nah, tujuannya ini adalah untuk melihat perubahannya. Nah, karena perubahan ini, ketika kita ada perubahannya, contoh di land ya, ketika kita ada perubahan nih misalnya 2019 ke 2018 ke 2019 ini LN ada kenaikan ya 70 ya. Nah, ketika ada kayak gini kita bisa menimbulkan kalau ada kenaikan land. Nah, biasanya kenaikan land itu kita harus melihat juga. Nah, kenaikan landnya itu seperti apa? Apakah kenaikannya itu ada karena menyebabkan cash keluar atau cash masuk, atau cash masuk malah, atau nggak mengeluarkan cash sama sekali. Nah, itu yang kita harus lihat dulu. Pokoknya kita harus melihat perubahan dari aset dan semua komponen yang ada di SOFP seperti itu. Nanti baru kita analisis ini 500 ini ada duit keluar nggak atau nggak. Nah, itu selanjutnya. Makanya kita pertama harus lihat ya. Caranya sebenarnya gampang, cuma paten kita lihat 2018 nya 5.000, 2019 nya ternyata turun jadi 4,5. Kita tulis di sini kurungin 500. Nah, ini untuk land juga dulunya 150.000 nih 2018. Oh, tiba-tiba naik. Oh, berarti ada kenaikan 70.000. Seperti itu ya. Ini hampir semuanya ya.
Untuk cashnya juga kita lihat, cashnya 28.700, di tahun depannya ke tahun ini malah turun gitu ya, jadi 8.000, 18.600, nah itu 10.100. Nah kalau tetap nggak ada perubahan, kalian tulis strip aja. Nah ini contohnya ya, beberapa ya, kalian bisa hitung lagi. Nah selanjutnya itu adalah share capital preference, ini sama ya. Share capital preference ini naik, berarti ada kenaikan ya. Nah di sini share capital ordinary juga naik nih, berarti ada kenaikan. Itu kalian catat semua sampai yang accounts payable, sampai semuanya pokoknya ya. Nah di sini adalah untuk ini paling mudah ya, kalian cuma ngitung naik turunnya aja gitu ya. Nah biasanya saya di sini agak teliti ya, karena biasanya kalian agak sedikit bingung mungkin ya, maksudnya kayak pusing gitu lah ya. Penting kalian fokus saja di sini untuk melihat naik apa turun gitu ya. Nah selanjutnya itu ada yang kalau kita bahas, kita lanjut lagi tentang income statementnya. Nah income statement ini tadi saya bilang ini butuhnya tahun sekarang aja gitu ya, nggak butuh 2 tahun dia. Nah di sini kita bisa lihat ya, di soal sih sebenarnya udah selesai sampai yang di tax expense. Nah di tax expense ini adalah masih titik-titik ya kalau di modul ya. Nah karena tarif pajak yang berlaku ada 30%, maka kita cara ngitung tax expense atau taxnya adalah income before tax 68.600 ini kita kaliin 30%. Nah ketemu 25.80 dong. Nah ini pajak. Nah pajak ini bakal ngurangin income before tax kita. Jadi setelah tax atau net income itu kita dapat 48.020. Nah net income di sini saya kasih catatan aja. Di sini adalah komponen yang penting ya dalam menyusun laporan cash flow, khususnya yang indirect. Ini penting nih. Nah karena indirect ini kita akan mulai dari net income seperti itu ya. Nah oke, untuk yang step 2 kita akan mengerjakan yang namanya informasi tambahan. Nah informasi tambahan yang pertama, Candelier menjual gedung miliknya pada akhir tahun 2019 dengan harga perolehan 110.000. Gedung ini diperoleh pada awal tahun 2015 dan disusutkan dengan metode saldo menurun berganda selama 5 tahun. Atas transaksi ini, perusahaan mengalami keuntungan sebesar 20.000. Nah, pertama kita harus buat jurnal penjualannya dulu. Nah, jurnal penjualan yang bisa kita ketahui di sini kan kita bisa melihat ya. Nah, oke, pertama kita harus membuat namanya jurnalnya. Jurnal itu sebenarnya kita udah dikasih tahu ya. Nah, kita pertama itu building kita kan dibilang menjual gedung miliknya. Otomatis building harus kita kreditin sebesar 110.000. Oke ya, sampai sini nggak ada masalah ya. Jadi building kita itu 110.000. Nah, selanjutnya itu adalah dengan harga perolehan 110.000. Nah di sini ada tulisan keuntungan 20.000 ya, kalau kalian lihat di soal ya. Kalau kalian sambil lihat soal itu ada keuntungan 20.000. Nah di sini keuntungan 20.000 kita catat juga sebagai gain on sale. Oke, nggak ada masalah ya. Nah di sini itu yang harus kita hitung adalah ininya, akumulasi depreciation-nya. Nah di sini itu kita belikan awal tahun 2015 ya. 2015. Nah, 2015 awal, sedangkan sekarang udah akhir tahun 2019. Nah, otomatis kalau kita hitung ya, 2015 itu sebenarnya nggak perlu kita hitung lagi. Sebenarnya kalau kalian sebenarnya harusnya hitung, cuma karena ini 2019 itu masa manfaatnya udah habis, ya di sini karena masa manfaat sudah habis. Nah, berarti cost itu sama dengan akumulasi depresiasi. Kenapa? Maksudnya berarti akumulasi ini udah full, udah bener-bener habis, udah bener-bener nilainya udah nilai yang paling tinggi istilahnya. Nah itu setelah sebesar dengan nilai building. Itu kalau misalnya nilainya bener-bener udah habis ya dari di awal 2015 sampai 2019, makanya di akumulasi depresiasi ini 110.000. Tapi kalau misalnya dia ngasih taunya misalnya akumulasi depresiasinya
misalnya dibelinya tahun 2017, nah otomatis kan 2017 ke 2019 kan masih baru 3 tahun ya dari 2017 awal. Nah itu kita harus hitung akumulasi yang 3 tahunnya, karena udah 5 tahun berarti kita nggak usah hitung lagi, seperti itu ya. Nah hitung akumulasi depresiasi biasa aja kayak kalian ngerjain biasa. Nah selanjutnya kita udah ketemu building 110.000, gain on sale 20.000, akumulasi depresiasi 110.000. Nah pertanyaannya berarti tinggal satu lagi, apa yang kurang, yaitu cash sebenarnya. Nah makanya kita tinggal balancein aja 110.000, 20.000, 110.000. Nah tinggal si cashnya aja yang 20.000, makanya kita ketemu cash 20.000. Awalnya ini cashnya nggak ada nih, awalnya cashnya nggak ada, kita hitung. Oh, buat jurnal jual yang dulu saya jelasin, JUAL jual, berarti ada 4 akun ya. Nah berarti salah satu akunnya adalah cash. Nah untuk balance ya, kita harus masukin cashnya sebesar 20.000. Nah makanya muncul cash 20.000. Nah di sini cash 20.000 itu udah kita ketahui. Nah karena kita bahas cash flow, ini cash sangat penting dibandingkan yang lain. Oke, karena kita bahas cash flow, makanya kita nggak perlu terlalu fokus yang lain, kita fokus ke 20.000 ini. Jadi kita sebenarnya ingin mencari nilai 20.000 nya ini. Nah bagaimana cara menjual 20.000 nya adalah dengan seperti ini. Nah karena ada penjualan, kita harus namanya jurnal pembeliannya juga. Oke. Sebenarnya kita harus balik lagi ke lihat yang di sini. Nah nilai building itu kan turun 20.000 ya. Kalau kita lihat kan di sini building turun 20.000 ya. Sedangkan pas kita ngitung di sini ya, nilai building itu berkurang 110.000. Nah, otomatis ada pembelian jatuhnya. Nah, di sini kita akan bahas kita caranya bikin T-account. Nah, untuk bikin T-account ini sebenarnya simple. Ini debit, ini kredit. Debit, ini kredit. Nah, untuk membuat T-account, kalau kalian masih bingung, pertama itu T-account kita harus bikin yang si building dulu. Nah, seperti yang saya jelasin tadi ya, orang kok ini kan kalau kita lihat sebagai orang ya, kita lihat building 210.000 ke 190.000, ini kan turun 20.000 ya kan. Nah, sedangkan penurunan karena penjualan itu cuma sebesar 110.000, kok di situ cuma dicatat 20.000. Nah, berarti itu ada pembelian pasti ada tambahan pembelian. Nah, sekarang hitung berapa besar pembeliannya adalah pertama kita catat dulu nih saldo awal si building kita di 2018 kan 210.000 ya. Kita setuju ya semuanya ya. Awal-awal 210.000 nih ya, debit ya. Makanya kita catat nih 2018 nih. Nah, selanjutnya itu ada penjualan nih 110.000. Di tahun 2019 ada penjualan nih 110.000 yang ini nih. Dijual 110.000. Nah, tapi saldonya si building itu pada akhir kalau kita lihat 190.000. Nah, otomatis di sini ada angka dong ya. Ada angka berapa sih angka yang kita beli? Nah, gitu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kalian masih bingung, saya pelan-pelan. Awal kita beli 210.000. Kita catat di debit ya, awalnya 2018 ya. Nah, tapi kita ada penjualan 110.000, otomatis kita harus kreditin 110.000. Ya. Nah, tapi di ending atau di 2019 akhir, saldonya itu ada 190.000. Nah, bagaimana cara kita mengetahui adalah pembelian adalah dengan cara melihat berapa nilai di sini. Gitu. Jadi ini adalah nilai yang kita beli. Jadi istilahnya kayak gini kalau kalian masih bingung ya. 210.000 itu saldo awal, pembeliannya itu kita nggak tahu XXX. Nah, di sini tuh ada penjualan 110.000. Nah, sedangkan saldonya 190.000. Nah, berarti caranya kita harus balancein dong. Nah, berarti 210.000 dikurang 110.000 kan 100 ya. Nah, untuk 100 di debit, jadi gini, 210.000 dikurang 110.000 otomatis masih ada di debit 100.000 ya. Nah, 100.000 itu bagaimana caranya dengan 100.000 di debit jadi 190.000 di debit? Berarti kita harus tambahin 90.000 di debit. Nah, 90.000 di debit ini kita akui sebagai pembelian si buildingnya, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah pembelian building. Gitu, anggap aja kayak gini. Dulu sekalian punya saldo awal 210.000 di debit 2018 nih. Nah, terus tiba-tiba di tahun yang sama kalian jual 110.000, otomatis kredit dong 110.000.
ya kan? Nah, berarti building kalian tinggal 100.000 di debit. Nah, terus kalian 2019 juga nih beli building lagi 90.000. Oke, nah 90.000. Nah, makanya saldo kalian di akhir adalah 190.000 untuk building. Nah, jadi kita pengen cari adalah nilai 90.000 itu. Tapi kalau misalnya diceritain seperti itu ceritanya gitu ya. Nah, setelah kita udah tahu nilai si pertambahan buildingnya di debit ini, kita langsung lihat yang informasi yang nomor 2. Nah, di informasi nomor 2 itu perusahaan melakukan pembelian building dengan cash semuanya. Oke, langsung aja kita catat building 90.000, pertambahannya cashnya 90.000 berkurang. Nah, berarti kita udah ketemu ya 20.000, 90.000. Nah, ini kita udah tahu. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya kalian bikin account, kalian jangan lupa bikin temannya. Building temannya adalah si akumulasi depresiasi, karena ini sangat berhubungan ya. Nah, si akumulasi depresiasi ini juga sama nih. Kalau kalian lihat nih saldo awalnya ya, akumulasi depresiasi saldo awalnya kan sebenarnya di debit ya, kredit ya. Kalau kalian lagi lihat di step 1, nah akumulasi, nah di sini 78.700 di kredit ya. Nah, step pertamanya itu kita catat 78.700 di sini di kredit. Nah, habis itu kita ada penjualan nih. Kita ada jual 110.000. Nah, otomatis kita harus debitin ya 110.000. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, jadi kita 2018 itu 78.700, tetapi karena ada penjualan yang dimana akumulasinya berkurang 110.000. Nah, berarti kita harus nyari berapa sih nilai pertambahan akumulasi depresiasinya, sedangkan di akhir itu harus 45.000. Jadi gini, awalnya itu 78.700 berkurang 110.000 dong. Nah, otomatis gimana sih nilainya supaya jadi 45.000 di kredit? Nah, caranya itu adalah kita nambahin selisihnya, yaitu 76.300. Kalau kalian masih bingung, gini aja untuk cara ngitungnya ya. Debit 78.700, kredit 110.000. Harus jadi debit, harus jadi kredit 45.000. Otomatis di debit kita tambah 76.300. Nah, jadi kan 78.700 sama 76.300 itu kan 155. Di debitin 110.000. Nah, berarti masih ada sisa di kredit 45.000. Berarti sesuai ya, atau benar ya. Nah, makanya kita nambahin si saldo akumulasi depresiasi itu 76.300 di kredit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian dulu ingat ya, kalau misalnya kalian buat jurnal penyesuaian, kita bikin tentang depreciation expense pada akumulasi depresiasi, kalian ingat ya. Nah, itu adalah nilainya. Jadi akumulasi depresiasi di kredit ini adalah nilai untuk jurnalnya. Oke, ini sebenarnya kalian bisa lihat juga nih cara perhitungannya. Cuma yang tadi saya jelasin kurang lebih sama ya. Jadi di awal kita punya 78.700 di akumulasi penyusutan. Mohon maaf ya kalau misalnya saya berulang-ulang. Kalau misalnya kalian ngerasa udah paham, kalian bisa langsung skip aja. Kalau misalnya kalian masih bingung, saya akan jelasin lagi. Nah, jadi di kredit 78.700 itu dari awal ya. Nah, baru ada di penjualan, itu kan kreditin didebitin 110.000. Otomatis bagaimana caranya supaya saldo kita sesuai dengan tahun 2019, yang mana 45.000 di kredit. Nah, otomatis kita harus mengkreditan lagi 76.300. Nah, dimana berarti kita bisa lihat 76.300 ini adalah depreciation expense. Kenapa? Karena dulu kita ingat ya, kalau misalnya buat jurnal ini kan ada depre expense pada akum ya. Nah, kalau misalnya si akumulasinya aja nilainya 76.300, nah otomatis nilai dari depreciation expense juga 76.300 ya. Kayak gitu ya. Nah, makanya kenapa dengan kita melihat akumulasi depresiasi, kita bisa menilai itu adalah depreciation expense karena ada jurnal ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, boleh pakai cara yang kayak gitu ya. Nah, itu adalah caranya untuk melihat akumulasi depresiasi yang merupakan depreciation expense. Nah, selanjutnya itu jurnal beli udah kita buat. Oke, nah kita lanjut yang ke C. Nah, di sini membeli tambahan tanah dengan mengeluarkan uang 70.000. Nah, ini nggak susah ya sebenarnya kalau misalnya kita melihat 70.000. Jadi kita buat dulu aja jurnal, karena udah tahu cash-nya ya. Jadi kita langsung bisa bikin buat jurnal pembeliannya. Kita catat land di debit dong, 70.000. Nah, cash-nya kita keluarin 70.000 juga dong.
Nah, udah kan? Nah, berarti di sini kita lihat ada land bertambah 70.000 ya. Kita buat T-count-nya lagi. Nah, si land ini 150.000 awalnya ya. Kalau kalian lihat ya di sini ya. Awalnya 150.000. Nah, tapi di akhir tahun 2019 itu 220.000. Kalau kalian lihat nih, awalnya 150.000. Terus dia menjadi 220.000. Nah, otomatis kalian harus nambahin di debit lagi ya, 70.000 ya. Nah, 70.000. Nah, otomatis 70.000. Nah, sekarang pertanyaannya, ini udah balance kan ya? Karena kita masukin land yang di sini ya. Land kita masukin ke sini 70.000. Otomatis 150.000, 70.000 jadi 270.000 di debit. Udah balance kan ya? Nah, berarti di sini kita bisa mengindikasikan kalau misalnya di land itu tidak ada yang namanya penjualan. Tapi beda kasusnya kalau misalnya kalian menjualnya 50.000 nih. Kita contoh aja ya. Nah, otomatis di sini nilainya kan harus 50.000 juga kan. Nah, kalau kalian lihat jangan 50.000 ya di sini ya. Kita catatnya misalnya saya kasih 100.000. Nah, otomatis kita harus jurnal ini harus kita masukin ke T-count ya. 100.000 ya. Nah, otomatis 150.000 tambah 100.000 kan 250.000. Ya kan, harusnya kan. Tapi di sini di akhir itu 250.000. Nah, berarti di sini ada harus kita kredit lagi ya 30.000 biar saldonya itu 220.000. Nah, 30.000 ini kita bisa lihat sebagai penjualan dari land karena land berkurang ya di kredit ini 30.000. Jadi seperti itu contohnya. Nah, ini kasusnya sama kayak si building. Kita buat lihat jual belinya itu kita lihat di T-count-nya. Ini ngasih informasi yang sangat besar ya. Kalau misalnya ini saldo awal, di debit itu berarti ada pembelian, kalau di kredit itu berarti ada penjualan. Sama kayak si building. Nah, kalau di kredit itu ada penjualan, kita lihat 110.000 penjualan ya di kredit. Nah, 90.000 ini di debit berarti itu adalah pembelian. Nah, seperti itu kalau misalnya masih bingung. Nah, di sini kan awalnya 70.000 ya. Nah, karena di sini 70.000 dan nilainya sudah pas, berarti otomatis kita bisa lihat nggak ada lagi nilai yang di kredit. Nah, berarti tidak ada pembelian dari tidak ada penjualan dari land. Seperti itu ya. Itu sama aja kalau misalnya di sini kalian misalnya dikasih taunya ada penjualan. Nah, kalian bikin T-count awalnya berapa, endingnya berapa, landnya berapa, di kredit misalnya penjualan. Nah, kalian balancein di debitnya nanti muncul angka nggak. Kalau nggak muncul angka berarti nggak ada kalau dalam kasus ini yang tadi kita bilang di sini andaikan jual ya, berarti itu nggak ada pembelian gitu maksudnya ya. Jadi intinya informasi dari T-count ini sangat memberikan informasi pada kita seperti itu. Nah, kalau udah selesai berarti land itu udah selesai. Nah, selanjutnya itu kita lihat yang D ya. Di D ini adalah selama tahun 2019 perusahaan melakukan penghapusan piutang sebesar 5.000. Nah, selama tahun 2019. Nah, jurnal penghapusan piutang itu kan berarti kan jurnalnya adalah AFDA pada accounts receivable ya. Ini nggak ada masalah ya, kalian masih bisa ya. Jadi accounts receivable kita dihapus jadi hilang di kredit 5.000. Nah, AFDA ini yang cadangan itu kita hapus juga ya di debit 5.000. Nah, sampai sini nggak ada masalah ya. Nah, nah pertanyaannya adalah di sini kita harus melihat berapa sih bad debt expense kita. Seperti itu ya. Berapa bad debt expense kita. Nah, kalau ini jurnal udah selesai, kita harus bikin namanya T-count juga ya. Kalau misalnya kita ada penghapusan piutang, kita bikin T-count untuk accounts receivable dan AFDA ya. Seperti temannya kalau misalnya kita bahas building, ada akumulasi depresiasi building. Nah, kalau misalnya untuk yang accounts receivable itu ada temannya AFDA. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, saya ingin jelasin. Oke, nah jadi di awal ini ya 35.000. Sama stepnya ya, kita lihat si accounts receivable awalnya debit 35.000 ya, endingnya 22.000 ya. Kita catat awal 35.000, ending 22.000. Nah, oke. Nah, otomatis kita catat lagi di sini accounts receivable di kredit 5.000. Nah, otomatis ada penambahan 8.000 ya accounts receivable ya di sini ya. Kita bisa lihat ya di sini ada penambahan 8.000 accounts receivable. Nah, sedangkan untuk saldo AFDA-nya itu kita harus catat juga ya, AFDA itu ya. AFDA kan awal di kredit ya. Ini cadangan ya. Cadangannya dulu kita 210.000 cadangannya. Oke, nah di akhir itu ada 1.800 di kredit. Nah, sama ya cara buatnya ya. Di awal 2.100, di akhir 1.800. Nah, tapi kan karena si AFDA ini ada jurnalnya,
ada jurnalnya, maka kita si AFDA ini harus kita debitin 5.000. Nah, otomatis 2.100 kredit, 5.000 debit, masih gede di debit dong. Jadi debitnya itu ada 2.900 ya. Nah, gimana caranya dari 2.900 di kredit bisa menjadi 1.800 gimana caranya 2.900 di debit bisa jadi 1.800 di kredit. Nah, otomatis harus kita kreditin 4.700 ya. Jadi debit 2.900 dijadiin kredit 1.800, itu harus kita kreditin 4.700 gitu ya. Jadi debit kredit itu hampir sama kayak beli kurang beli. Nah, ini ada cara sistematisnya sih sebenarnya. Ini cara sistematisnya, ini ada rumus yang boleh kalian hafal gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai yang cara yang tipikal itu juga cukup. Nah, berarti kan di sini kita udah dapat nilai saldo AFDA yang pertambahan si AFDA itu 4.700 di kredit. Kalau kalian ingat ya jurnalnya seperti ini ya, AFDA. Jadi kita buat ya jurnal AFDA 4.700, bad debt expense 4.700. Nah, berarti dari soal ini kita pengen tahu berapa sih nilai bad debt expense-nya gitu ya. Nah, berarti kita udah bisa lihat ya, di sini udah clear ya, berarti untuk accounts receivable ya nggak ada masalah ya. Jadi caranya adalah kita bikin accounts receivable, T-count, sama AFDA-nya seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa kalian otak-atik lagi seperti yang kalian mau aja gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung lanjut yang ke soal E. Nah, di soal ini pada tahun ini perusahaan hanya memberikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Jadi cuma bayar dividen. Nah, cara kita melihat pembayaran dividennya itu kan kita nggak tahu ya di sini ada berapa ya dividennya. Nah, di sini kan berarti dividen tunai, hanya dividen tunai. Berarti semua dividen itu adalah tunai. Nah, berarti berapa cara kita melihat dividen yang kita bayarkan? Nah, untuk yang dividen ini dia kan berhubungan, kalau kita bayar dividen kan kita berhubungan sama retained earning ya. Oke. Nah, jadi ketika kita bahas dividen, kita bahas retained earning juga. Nah, ketika kita bahas dividen, kita berarti bahas ikan tentang retained earning juga. Nah, di sini hampir sama caranya. Kita lihat di step 1 lagi ya. Nah, di sini retained earning itu awalnya itu ada di 123.000. Karena RE itu equity kredit ya, berarti ya. 123 kredit jadi 132 kredit. 123 kredit jadi 132 kredit di sini ya. Nah, karena nah di sini otomatis awalnya nilainya seperti ini ya. Kalau saya gambarin nah nilainya seperti ini ya, 123.000 jadi 130.000. Nah, berarti ada perubahan dong ya. Nah, kita harus melihat perubahannya itu kenapa. Kalau RS secara garis besar itu dipengaruhi oleh dua. Yang pertama itu gain or loss atau net income kita atau net loss nih ya. Nah, yang kedua itu adalah dividen. Oke. Nah, makanya kita harus lihat net income sama net loss kita. Karena kan, nah net income kan nanti kan akhirnya kan pasti ke RE kan. Nah, kita di sini dapat net income 48020. Oke, kita dapat net income 48020. 48020 ini net income. Nah, net income itu kan pasti nambahin RE. Atau kita belajar kan dulu kalau untung pasti nyimpennya ke RE. Ini RE, jadi RE kita itu akan bertambah di kredit 48020. Nah, sampai di sini nggak ada masalah ya. Gimana kalau loss? Nah, kalau loss berarti nanti ada kata loss ya, 10.000 ya. Nah, berarti nanti di sini bukan 48 di debit tapi kita masukinnya di debit ya, karena loss 10.000. Seperti itu ya. Nah, karena ini berhubung dia gain atau net income, berarti kita 48020 kita catat di sini. Nah, otomatis kita hitung dulu 123 tambah 48020 hasilnya 132 nggak? Ternyata enggak. Ya, 123 tambah 48 aja 17.020. Nah, otomatis harus ada kita balancein ya. Nah, di sini supaya balance kita masukin nilai 39.020 kita masukin di sini supaya balance. Jadi kredit 123, kredit 48020 sama debit 39020 hasilnya itu kredit 132000 gitu ya. Nah, makanya di sini itu kita harus debitin 39020. Nah, pertanyaannya kalau RE itu di debit
kalau kita bahas cash flow RE di debit itu karena dipengaruhi oleh salah satu aja. Nggak mungkin loss lagi ya, karena kita udah dapat nilai gain di sini ya, udah dapat net income di sini ya. Makanya ini bukan nilai loss lagi, tapi nilai dari dividen. Nah, makanya di sini kita catat cash dividen kita itu sebesar pengurangan RE ini di debit ini. Karena kalau kita bayar di cash dividen kan cash dividen di kredit, RE-nya debit kan. Nah, makanya RE debit ini adalah nilai cash dividen. Jadi seperti itu ya. Jadi 39020 ini kita akuinya sebagai dividennya, seperti itu ya. Nah, lanjut kita langsung yang bahas yang F ya. Nah, investasi pada PT Babli merupakan investasi jangka pendek, sama dengan bonds payable yang dimiliki perusahaan yang akan jatuh tempo tahun depan. Nah, untuk ini kita akan lihat, tinggal melihat kenaikan dan penurunannya aja untuk investment dan bonds payable. Mas, kalau untuk membuat cash flow kita harus sedikit emang lebih menghafal ya, harus emang ada beberapa yang harus kita hafal seperti ini. Kalau misalnya kita bahas dividen, nah itu ngaruhnya ke RE. Kalau kita bahas penghapusan piutang, itu ngaruhnya ke AR dan ngaruhnya ke AFDA serta ngaruhnya ke bad debt expense. Nah, kita tuh harus bisa tahu juga, emang kita harus bisa kita harus punya pengalaman juga, harus ada basicnya untuk kita tahu pengaruhnya terhadap apa aja gitu ya. Kalau mau kalian pakai logika juga bisa sebenarnya, cuma kalau misalnya terus sekarang kalian bisa sambil logikain sambil kalian hafalin juga gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk yang saham, kita bahas di sini investasi Babli ya. Nah, di sini langsung lihat penaikan penurunan aja. Di sini kita lihat si investment ya. Investment in Babli. Di sini investment si Babli ya, kita lihat 2018 ke 2019. Nah, kita dulu punya investasi 20.000. Kita bikinnya gini aja. Kita dulu punya investasi 20.000. Terus kita punya selanjutnya tahun 2019 kita punyanya 15.000. Nah, otomatis berkurang dong. Nah, berkurang ini kita bisa akuinya sebagai penjualan ya. Jadi kita 2018 kita punya 20.000. Saya coba bacain ulang ya. Terus kita jual 5.000. Nah, jadi 15.000. Nah, berarti ini make sense ya, atau masuk akal ya. Nah, di sini yang kita perlukan cuma kayak gitu. Nah, kenapa kita cuma lihat naik turunnya doang? Karena si investment ini kita akuinya sebagai investasi jangka pendek. Nah, si bonds payable ini juga sebagai investasi jangka pendek. Nah, karena kita bahasnya jangka pendek atau current asset, current liability, kita ingat lagi kita masuknya cuma ke bagian operating. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bahasnya jangka panjang itu kan bakal masuk ke dua yang tadi ya, investment dan financing. Nah selanjutnya itu ada beberapa akun yang memang harus kita buat tanpa ada informasi tambahan. Nah, pertama itu adalah jurnal penerbitan saham preference. Jadi dua ya, biasanya kita buat ada dua ya, preference sama ordinary. Kita lihat dulu di sini. Kalau share, kita bahas dulu ya share capital sama share capital preference sama share capital ordinary. Kita udah belajar ya, share capital itu nggak bakalan pernah namanya berkurang. Oke, nah jadi nilai di sini tuh nggak bakalan pernah berkurang dari 60.000, nggak mungkin jadi 50.000 di sini nih. Nah, si share capital ordinary juga ini nggak mungkin berkurang jadi 40.000. Nilainya pasti selalu nambah atau enggak tidak berubah. Nah, berarti kita bisa lihat atau kita simpulkan di sini. Kalau misalnya dia naik 60.000 ke 66.000, berarti 6.000 ini adalah penerbitan baru. Oke, nah kalau misalnya dari share capital ini 52.500 ke naik 60.000 ke naik 7,5, ini berarti penerbitan share capital ordinary baru. Nggak mungkin saldonya bisa berkurang, makanya kita bisa akuin ini dua-duanya itu sebagai udah nilai yang sah dari penerbitan share capital. Beda sama kayak misalnya kita bahas tadi accounts receivable ya, kita nggak bisa ngelihat 2018 35.000 turun jadi 22.000, berarti penurunannya ini kita akui sebagai pelunasan dari customer. Nah, itu nggak bisa ya, kita nggak bisa ngakuinya sebagai itu karena nilainya itu bisa berkurang. Nah, sedangkan untuk yang share capital ini udah pasti naik atau enggak, dia nilainya tetap. Makanya kalau dia tetap berarti tidak ada penerbitan. Kalau misalnya 60.000 di sini nih, berarti kan sini 0 nih, itu kita akuinya sebagai tidak ada penerbitan.
Jadi intinya kalau untuk kita bahas share capital preference sama share capital ordinary ada dua kemungkinan. Kalau nggak naik, kalau nggak dia nerbitin, dia nggak nerbitin gitu. Dia nggak mungkin nilainya bisa berkurang. Makanya kita bisa akuin sebagai ini penerbitan ya. Seperti itu ya. Nah makanya kita buat jurnal di sini share capital preference itu kita catat 6.000. Share capital ordinary kita catat 7,5. Nah oke, dua ini udah nggak ada masalah ya. Di sini kita hapus dulu ya, biar kalian nggak bingung. Berarti step pertamanya ini share capital 6.000, share capital ordinary 7,5. Nggak ada masalah ya. Nah selanjutnya itu kita harus bikin namanya T-count-nya. Nah ini sebenarnya yang T-count-nya itu buat membantu kita ya biar lihat nilainya berapa. Cuma kan seperti yang saya bilang, kalau udah namanya kenaikan share capital preference itu udah pasti penerbitan. Nah makanya di sini langsung kita cari, atau enggak kita mau lihat juga pakai T-count di sini bisa nih. Misalnya di share capital ordinary aja ya. Preference ya. Di sini 60.000 jadi 66.000. Nah, di sini 60.000 jadi 66.000. Berarti ada kenaikan 6.000. Ini juga sama. Kita akan bahas tentang share premium preference-nya. Nah, di sini share premium preference-nya sama kayak si share capital preference-nya. Nah, ketika kita bisa lihat nih 25.000, awalnya 25.000 jadi 29.000 kita catat. Awalnya 25.000 di kredit, jadi 29 di kredit. Nah, di sini juga awalnya 70.000 jadi 90.000 di kredit. Nah, otomatis ada penambahan 20.000 dan ada penambahan 4.000. Nah, makanya ini bisa kita catat. Nah, kita catat di sini share premium preference-nya itu di kredit 4.000. Nah, di sini share premium ordinary-nya di kredit 20.000. Nah, otomatis kita bakal ketemu nilai cash-nya. Di sini cash-nya itu adalah ini tambah ini. Seperti yang kita belajar ya. Nah, ini adalah nilai 10.000. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah jurnal yang nggak ada informasi tambahannya, tapi harus tetap kalian buat. Kalau misalnya nilai share capitalnya itu berubah, tapi kalau misalnya kalian nilai share-nya nggak berubah gitu ya. Nah, berarti itu nggak ada penerbitan saham yang baru, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk yang step keduanya. Jadi, kalau kalian masih bingung, kalian bisa kalian putar lagi videonya, atau kalian bisa coba tanya aja di grup gitu ya, kita diskusi juga. Nah, jadi seperti itu ini untuk yang step kedua. Nah, jurnal di sini adalah fungsinya untuk membantu kita membuat menyusun laporan cash flow. Nah, ini bagian yang kedua ini cukup sulit sebenarnya ya, termasuk yang paling sulit. Cuma kalian harus saya kasih tips saja ya. Pokoknya kalau misalnya kalian dapat informasi tambahan, kalian explore sebisa kalian. Misalnya tadi di sini cuma penjualan ya, di sini cuma penjualan building ya. Nah, tiba-tiba setelah kalian explore, oh di sini nilainya nggak balance, ada tambahan 90.000 di debit. Nah, otomatis di sini adalah sebuah nilai building yang baru. Nah, terus di sini akumulasi depresiasi nggak balance. Nah, berarti di sini selisihnya adalah nilai depreciation expense. Seperti itu, ini harus kalian explore lagi. Nah, untuk yang di sisi lain ini karena nilainya pas aja ya di sini, makanya di sini kita bisa lihat oh ternyata nggak ada penjualan, seperti itu ya. Jadi banyak yang harus kalian pahami juga di sini ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kalian ulang lagi videonya, atau kalian bisa tanya lagi ya di grup, seperti itu ya. Nah, ini kalau kalian udah bisa nemuin angka-angka di sini, kita bakal langsung masuk ke namanya cash flow. Nah, di cash flow ini sebenarnya udah masuk yang paling gampangnya sebenarnya ya. Nah, di sini ada notes ya, di sini goodwill ganti jadi paten aja gitu ya. Nah, di sini Ganlier Incorporation nama perusahaan ya. Sedangkan untuk cash flow di sini statement of cash flow ya. Nah, indirect method. Yang kita belajar indirect ya benernya. Nah, kalau yang direct tadi itu yang saya kasih lihat di punyanya si Indofood. Nah, di sini nggak kayak gini bentuknya yang operating, tapi untuk investingnya hampir sama ya. Nah, di sini itu for the year ended 31/2019. Jadi dia sama kayak SOFV ya, dia per cut off ya, bukan per periode ya. Nah, kalau kita mau bahas dulu tentang cash flow, inti dari cash flow itu adalah nanti kita lihat di belakangnya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang cash flow yang bagian operating activities, investing, sama financing. Tadi kita udah bahas ya, operating itu pengaruh sama current asset sama current liability. Sedangkan untuk yang investing itu ketika kita invest, kita ingat aja invest. Nah, invest berarti ada kita investin ke fixed asset atau kita investin ke long term investment. Kalau kita financing membutuhkan dana. Nah, berarti itu hubungannya sama equity sama long term liability dari kita. Jadi seperti itu untuk ngapalinnya ya.
Nah, cara pertama dari yang indirect method untuk operating itu kita selalu mulai namanya dari net income. Sebenarnya dari nilai net income, nah 48.020 ini adalah net income, seperti itu ya. Kenapa net income nggak bisa kita langsung akui sebagai net cash provided by operating activities? Itu disebabkan karena adanya akun beban, akun loss, gain or loss yang tidak mengeluarkan kas. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita gini, pertama kita lihat net income 48.020. Kalau kita belajar yang pembukuan sederhana ya, kalau misalnya kita belajar yang konvensional atau yang kita belajar kita sebutnya sebagai cash basis ya, kita ngelihat untung sama rugi itu cuma dari kas masuk sama kas keluar. Jadi kita lihat, kita hitungnya itu kan kas masuk nih kurang kas keluar. Kalau kita dulu, kalau misalnya kalian yang punya toko atau bisnis atau bisnis kecil itu kan, atau misalnya kalian punya online shop sendiri, nah kita biasa ngitung kas masuk sama kurangin kas keluar itu kan sama dengan untung ya, atau kita bilang sebagai keuntungan dari kita. Nah sebenarnya ini berlaku sebenarnya kalau misalnya kita bahas cash flow ini untuk perusahaan yang cash basis atau yang masih sederhana cuma kas masuk sama kas keluar, itu kita sebutnya untung. Nah kalau kita belajar tentang accrual basis ya, yang gimana kita harus ngitung untung itu pertama dari penjualan dikurangin beban-beban atau pendapatan dikurang beban-beban ya, sama dengan untung ya. Nah di sini agak berbeda di sini untuk kalau kita bisa lihat di sini untung ini, kalau kita lihat kas masuk kurang kas keluar sama dengan untung. Kita punya kas masuk 100.000, kita bayar orang 50.000 untuk beban-beban, kita untung 50.000 dan kita punya uang 50.000. Berarti untung sama dengan kas di sini ya. Sampai sini kalian masih nggak bingung ya? Jadi ketika kalian punya duit 100.000, kalian pegang duit 100.000, kalian tiba-tiba jual atau kalian bayar orang, misalnya untuk tenaga bayar listrik semuanya, kalian keluarin 50.000. Nah, otomatis untung kalian 50.000. Kalau kita bahas cash basis ya. Nah, untung 50.000 itu sama dengan kas yang kalian punya, karena kalian untung 50.000, kalian punya kas 50.000. Beda sama yang penjualan dan beban di sini. Kalau kita bahas tentang yang accrual basis atau penjualan kurang beban di sini, penjualan itu belum tentu semuanya kredit, belum tentu semuanya tunai, belum tentu semuanya dapat duit. Beban itu belum tentu semuanya kita harus di sini ya kita bahas beban ya. Beban itu belum tentu semuanya itu akan kita bayarkan secara tunai. Contohnya depresiasi kita nggak bayarkan uang gitu. Nah berarti dengan di sini kita bisa lihat di sini penjualan kurang beban sama dengan untung, tapi tidak sama dengan nilai kas kita. Ini tidak sama dengan kas ya. Ya atau ini tidak sama dengan kas kita. Nah karena kita bahas namanya kita secara accounting kita bahas tentang accrual, makanya kita harus melihat ini. Jadi kita harus benar-benar ngeliat berapa kasnya. Nah, jadi kita untuk bahas yang accrual ini, makanya kita nggak bisa pakai nilai net income di sini langsung kita akuin sebagai net cash provided based operating activities. Itu nggak bisa karena adanya permasalahan yang seperti ini gitu ya. Makanya itu nggak bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya kita bahas yang cash basis, kita cuma ngeliat kas masuk sama kas keluar, itu adalah laporan arus kas yang sederhana seperti sebenarnya ya. Itu menunjukkan keuntungan kita dan juga menunjukkan uang kas kita. Nah tapi karena kita bahas yang accrual nih, kita punya untung 48.020, tapi belum tentu kita dapat duit bener-bener 48.020 dari nilai ini. Nah makanya di kasus ini kita harus menyesuaikan saldo untung yang di sini itu berapa sih yang benar-benar kas. Nah ini adalah yang kita kerjakan di sini. Ini berapa sih yang benar-benar kas. Nah dari untung ini 48 ini berapa sih yang benar-benar ngeluarin kas. Nah ini adalah caranya ya. Nah pertama kita catat net income 48.020. Gak ada masalah ya, di sini kita bisa lihat dari sini ya. Step 1 ya 48.020 ya. Oke. Nah, di sini depreciation expense. Nah, di sini ada beberapa expense yang bisa kalian lihat. Depreciation expense, amortization expense, bad debt expense.
ini adalah salah satu ada tiga ya sebenarnya beban-beban yang tidak mengeluarkan uang. Nah, kita depresiasi mesin ya, misalnya kita depresiasi 76.300. Nah, kita nggak ngeluarin uang dong. Ya kan, benar kan? Nah, makanya kenapa nilai depreciation expense di sini ya. Nah, di sini di depreciation expense ini harus kita tambahin lagi ke net income kita. Nah, pertanyaannya kenapa kayak gitu? Kita gini aja, kita punya untung 48.020. Oke, nah depreciation expense ini kan udah ada beban ya. Beban yang tidak mengeluarkan uang kas. Kita ambil contoh depreciation expense saja ya. Nah, otomatis itu kita mau lihat 48.020 ini kan kita untung, sedangkan nih di sini 476.300 ini kita nggak ngeluarin kas. Nah, otomatis kita harus nambahin lagi karena kita mau melihat berapa sih net income yang benar-benar dihasilkan dari kas. Jadi contohnya seperti ini nih. Misalnya kalian punya laba ya di sebelum net income, itu kita anggap aja sebagai gross profit ya. Misalnya kalian punya gross profit 100.000 ya. Ya kan? Nah, di sini ada depreciation expense 50.000. Nah, otomatis atau enggak kita hitung aja di sini 40.000 ya. Nah, otomatis net income kalian di sini gross profit, di sini depreciation expense. Nah, otomatis di sini kita akan dapat namanya net income 60.000. Ini ada beban-beban yang lain, cuma kita anggapnya semua beban depreciation expense ya. Nah, kita punya net income 60.000. Sedangkan yang tadi kita udah bahas, depreciation expense itu adalah beban yang nggak ngeluarin uang kas. Nah, otomatis depreciation expense ini nggak boleh kita akui. Ya kan? Berarti ini kita harus jadiin 0. Oke. Kita harus jadiin ini sebagai 0. Nah, otomatis kalau misalnya depreciation expense kita 0, nah nilai net income kita akan sebesar gross profit gitu, jadi 100.000. Nah, jadi makanya 100.000 itu didapat dari, kalau tadi kalian hitung 40.000 ya, jadi 40.000 itu harus kita tambahin lagi ke 60.000 itu supaya kita nemu yang berapa yang benar-benar net income kita yang ada kasnya gitu. Ya, kayak amortization expense kan juga kita nggak ngeluarin kas kan, otomatis harus kita tambahin lagi ke 48.020 karena beban ini harus kita keluarin lah istilahnya gitu ya. Jadi kita harus keluarin dalam perhitungan kita gitu. Makanya kenapa kita harus nambahin? Karena kan beban awalnya ngurangin ya. Makanya kita harus tambahin lagi ke dia, tambahin lagi gitu. Jadi nilai net income kita itu akan benar-benar menunjukkan berapa income kita yang benar-benar kita punya uang kasnya gitu ya. Makanya depreciation expense kita nggak akuin, kita amortization nggak akuin, BTM expense nggak diakuin. Nah, sama gain or sell on sale of building ini juga nggak ada nilai cashnya. Makanya kenapa kita harus keluarkan dari nilai net income gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk gain, kalau ini kan expense ya, 3 ini expense ya. Nah, kalau untuk yang gain ini kan di sini kan awalnya dia nambahin kan. Kalau kita baca laporan keuangan awalnya dia nambahin. Nah, otomatis kalau misalnya kita mau mengeluarkan dia dari saldo di sini 48.020, kita harus ngurangin dia gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. Nah, itu adalah kenapa depreciation expense, amortization, bad debt expense sama gain on sale of building itu nggak kita masukin. Nah, sebenarnya gain on sale of building ini juga kenapa kita nggak masukin, karena kita bahas tentang building ya. Karena kita bahas tentang building, nah otomatis kita kalau bahas building itu kita nggak boleh masukin ke operating activities, bener nggak? Ya kan? Karena operating activities building ini kan maksudnya ngaruhnya ke investing activities kan. Nah, makanya gain on sale yang ada di net income atau statement of financial statement of income kita nih di sini, income statement kita kan depreciation expense dan yang lain-lain kan ada di sini ya, operating expense ya. Nah, itu nggak boleh kita masukin di sini, makanya harus kita istilahnya kita keluarkan. Nah, makanya cara mengeluarkannya itu adalah depreciation expense yang awalnya mengurangi, kita harus tambahin lagi. Gain on sale yang awalnya menambah net income kita harus kurangin gitu ya. Jadi dibalik.
Kenapa gain on sale nggak masuk? Karena kita nanti masukin ke sini. Jadi kalau kita masukin di sini, kita masukin di sini, nanti jadi double pencatatan gitu ya. Makanya kenapa nggak kita harus keluarin di sini. Nah sampai sini nggak ada masalah ya. Kenapa ini semuanya dikeluarin ya? Karena nggak mengeluarkan uang kas. Nah ini selanjutnya sampai ke bawah ini adalah hal yang cukup seru ya. Di sini kita cuma lihat aja decrease, increase the investment. Nah, di sini kita lihat investment. Karena di current asset ya, turun 5.000. Kita pindahin 100. Terus oh ya, kalau misalnya gini. Ada beberapa ya. Nah, di sini lihat dari kenaikan penurunan nilai aset. Di sini lihat dari kenaikan. Kalau misalnya dia aset ya, kita baca tentang aset dulu ya. Di sini kan ada asetnya banyaknya ya. Salah satu kita ambil yang investment beli itu kan turun 5.000 ya. Nah, di sini kan turun 5.000. Nah, kenapa di sini kita catatnya sebagai nambahin 5.000? Jadi gini, istilahnya. Kalian punya investment tadi 20.000 ya awalnya ya. Ya kan kita setuju ya di sini awalnya 20.000 ya. Nah, di tahun depannya turun jadi 15.000. Nah, otomatis 5.000 ini penurunan aset dong. Nah, penurunan aset biasanya itu ditandai dengan kenaikan kas. Kenapa? Kita gini, kita punya 20.000 dulu. Jadi 15.000 otomatis ada yang kita jual 5.000. Kalau kita jual dapat cash, ya kan? Nah, karena kita dapat cash berarti nanti kita nambahin di sini jadi plus. Jadi 5.000 di sini. Walaupun selisihnya negatif, tapi kita tetap catat di sini karena kita bahas tentang cash flow ya. Berarti kita lihat pengaruhnya terhadap cash itu apa sih di decrease of investment. Ketika investment kita berkurang, otomatis kan ada penjualan. Nah, karena penjualan kita akan menambah nilai cash, makanya cashnya di sini bertambah. Nah, untuk yang kita bahas tentang yang prepaid advertising dulu ya. Contohnya kita investment lagi deh. Misalnya investment nanti kita di sini investment kita misalnya di sini 15.000 ya, awalnya 15.000, terus 2019 20.000, naik dong 5.000 dong. Nah, berarti ada kenaikan investment 5.000. Kalau kita kenaikan investment, itu pasti karena ada pembelian kan. Nah, karena ada pembelian, otomatis pembelian itu akan mengurangi nilai cash kita. Makanya nanti di sini kita catat 5.000 itu negatif. Nah, karena di sini penurunan, makanya kalau kita bisa sebut kalau aset itu kebalikan dari naik turunnya. Jadi kalau ketika kita hitungnya selisihnya turun, kalau di sini kita catatnya positif, itu untuk aset. Ini semuanya berpengaruh ya. Untuk yang prepaid advertising ini 100 yang awalnya positif ya, yang kita tandain sebagai naik. Nah, ini kita berubah menjadi negatif gitu ya. Ini prepaid rent juga yang awalnya negatif ya 5.000 jadi positif. Nah, itu sama ya. Untuk inventory juga sama. Nah, untuk yang decrease of accounts receivable kita nggak bisa lihat dari sini ya. Kita langsung lihat dari yang step kedua di sini. Nah, di sini yang kita lihat ya, di sini perubahannya ya. Karena perubahan accounts receivable ini kan karena ada pengaruh sama AFDA kan, makanya kita harus lihat di sini 8.000. Nah, di sini decrease of sama ya dia pengaruhnya ya. Kalau dia di sini kan bertambah ya. Oke, karena kita bahas tentang accounts receivable, nah makanya di sini kan 8.000 ya sebenarnya tadi kunci jawaban salah. Nah, di sini kalau misalnya kita bahas accounts receivable kita berkurang itu pasti karena ada pelunasan dari orang dong. Makanya accounts receivable kita berkurang. Nah, karena kita ada penerimaan dari orang, otomatis kita akan menambah nilai cash kita. Makanya di sini karena adanya decrease of accounts receivable, makanya di sini positif. Nah, cara kalian buat ngapalinnya, kalau kalian udah dalam konsep nggak apa-apa. Kalau kalian mau ngapalin lebih gampang lagi nggak apa-apa. Nah, yang penting kalian lihat kalau decrease aset itu pasti positif. Kalau misalnya increase itu berarti negatif. Tapi secara konsep kalian udah tahu, kalian ngapalin juga nggak apa-apa. Nah, untuk yang bonds payable ini kebalikan dari yang yang current ya, karena aset ya di sini ya. Nah, di sini kalau misalnya dia increase, dia bakalan nambahin. Kalau decrease dia bakalan ngurangin. Kayak gitu ya. Jadi di sini increase nambahin, decrease ngurangin. Jadi kalau misalnya aset itu berkebalikan, kalau misalnya karena aset berkebalikan, kalau misalnya karena liability itu increase decrease itu sejajar atau sejalan. Jadi ketika decrease berarti negatif gitu ya. Nah, ini karena
contoh aja ya, misalnya kita accounts payable ya, kita lihat di sini accounts payable. Nah, di sini accounts payable 18.000 jadi 12.000, otomatis nilainya berkurang dong ya. Nah, karena nilainya berkurang otomatis kita punya utang 18.000 di dulu. Sekarang utang kita 12.000, otomatis utang kita berkurang dong. Utang kita berkurang karena kita membayar uang ke orang lain atau ke supplier. Nah, makanya di sini cash kita atau kita tandanya sebagai negatif. Nah, itu berpengaruh untuk semuanya sama, untuk yang payable, current payable atau current liabilities itu sama sistemnya seperti itu. Jadi intinya kayak gitu. Kalau misalkan mau ngapain juga nggak apa-apa. Nah, kalian hitung nih di sini 48 tambah kurang semua yang di sini. Nah, di sini totalnya itu adalah sorry ya, di sini kita langsung hitung, berarti kita hitung dulu yang sebelah sini. Ini totalnya 83.400. Kalian catat di sini 83.400. Nah, baru positif ya di sini ya, karena kalian 76 tambah berapa dikurang 20.000 tambah 5.000, terus kalian hitung semua. Itu hasilnya 83.400 di sini positif. Nah, 48 sama 83.400, nah ini ketemu namanya net cash provided by operating activities. Ini yang saya jelasin ke kalian. Ini adalah untung yang benar-benar mengeluarkan uang kas atau yang benar-benar ada kasnya. Ini adalah 131.420. Ini adalah benar-benar kas, jadi seperti itu. Jadi untuk yang operating activities itu seperti itu ya. Kurang lebihnya hampir semua soalnya itu seperti sama. Kalian bisa langsung latihan aja, cara ngerjainnya sama. Nah, untuk yang cash flow from operating investing activities, di sini kita bahas tentang tadi kita inget-inget terus ya, saya nggak sering-sering, nggak capek-capek ingetin kalau misalnya investing activities itu hubungannya sama investment jangka panjang atau long term atau non current asset gitu, kayak building dan kayak fixed asset itulah pokoknya. Nah, di sini kita lihat di step 2. Nah, di step 2 ini kita lihat ya, di sini kan ada beberapa yang bisa kita catat ya, ada jurnal jual. Ini yang kita catat. Nah, di sini building kita jual, ada 1. Building kita beli. Land kita beli. Nah, jadi ada 3 jurnal ya, jual building, beli land. Nah, di sini ada 3 juga kan. Nah, nilai yang kita pakai di sini. Nah, kalau sell ya kita bahas cash ya. Kalau kita menjual building, otomatis kita pasti positif ya di sini, makanya di sini positif. Karena kita dapat duit lah istilahnya. Kalau kita purchase of building, otomatis building kita otomatis kita ngeluarin duit kan. Nah, makanya di sini kenapa negatif. Nah, nilai yang kita pakai di sini adalah nilai cashnya. Jika kalau kalian lihat dari tadi, di sini cash kita jual cash 20.000. Nah, di sini kita catatnya cashnya 20.000. Bukan sebesar buildingnya, jangan ya, atau gainnya jangan. Kita fokusnya pada cash karena kita lagi bikin cash flow. Nah, kalau di sini kita beli, kita juga ngeliatnya cash. Jadi beli building 90.000, otomatis negatif. Nah, beli building 90.000 negatif. Coba purchase land, beli land cashnya berkurang 70.000. Beli land, nah cashnya berkurang 70.000. Nah, itu kalian jumlahin ya. 20 kurang 90 kurang 70 hasilnya minus 140.000. Nah, jadi uang yang kita keluarkan, cara bacanya uang yang kita keluarkan atau yang bersihnya untuk kita melakukan investing activities itu negatif 140.000 gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang financing activities yang hubungannya sama equity sama long term. Nah, di series of preference shares ini kita lihat di sini. Karena nilai cash ya yang selalu kita lihat ya. Kita menerbitkan preference, kita dapat cash 10.000. Catat issuance of friends 10.000. Kita nerbitin ordinary cash 27.500. Nah, di sini kita catat 27.500 ya. Yang pasti karena kita menerbitkan pasti kita dapat duit. Nah, payment of dividend kita bayar otomatis negatif ya. Kita lihat nilainya. Kita bayar dividen di sini 3 out. Di sini kita bayar 39.020. 139.020. Nah, di sini ada net cash used by financing activities, kita hitung ya, 10 tambah 27,5 dikurang 39.020, ketemunya negatif 1.520. Udah ketemu dong ya, net cash provided, net cash use-nya berapa, sama net cash used by financing berapa. Nah, ini kalian jumlahin nih, 3 item ini ya, 1, 2, 3, ini ketemu nanti net decrease in cash. Jadi keseluruhannya ini 131 tambah kurang ya 140.000 kurang 1.520 itu ketemunya 10.100 ya. Nah, di sini ketemu di sini. Nah, otomatis ketika kita udah ketemu di sini,
kita harus lihat namanya. Nah, ini endingnya ya, kita punya beginning cash. Jadi kita udah ketemu ya net decrease ya, berarti ada pengurangan aset 10.100 yang kita dapat di sini ya. Kita bahasnya sampai sini dulu ya. Nah, baru kita bahas tentang beginning cash. Kalau kita ngomong beginning cash, kita harus lihat yang tahun 2018 dulu. Nah, cash awal tuh 28.700. Di sini 28.700. Nah, oke. Nah, caranya itu adalah kita lihat. Dulu kita punya beginning 28.700. Ada decrease in cash 10.100. Nah, otomatis 28 kurang 10.100 dong. Nah, hasilnya itu 18.600. Gitu ya. Nah, 18.600. Nah, gimana kalau misalnya di sini nilainya net increase? Misal 10.100. Nah, berarti 28 kita belajar dari beginning ya. Kita punya uang dulu beginning 28.700. Tapi kita nemu ada penurunan net dari cash yang setelah kita hitung yang panjang itu ada penurunan 10.000, otomatis 28.700 kita kurangin 10.100. Makanya kita ketemu nilai saldo akhir kas kita 18.600. Nah, selanjutnya itu ada net dit. Kalau di sini net increase gimana? Nah, berarti 28.700 kita tambahin sama kenaikannya 10.100. Nah, itu kan sekitar 38.800 ya. Nanti ending cash kita itu 38.800. Jadi seperti itu ya. Jadi net increase kalau di sini berarti dikurang sama beginning cash. Nah, gitu ketemu cash endingnya. Nah, cash ending di sini harus sama dengan cash ending di soal. Seperti itu. Nah, kalau kalian sama di sini itu berarti jawaban kalian itu semuanya benar. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini jawabannya salah, berarti udah kalian salah gitu ya. Nah, biasanya salahnya itu bisa beragam sih ya, karena ini kita bahas tentang cash flow ini ada beberapa item yang emang kita harus nemuin dia, makanya latihan soal itu sangat penting. Contoh kayak kemarin, kayak di sini kita kan nggak dikasih tahu ya berapa benar-benar nilai self building ya kalau nggak salah ya. Kita kan cuma dikasih tahu nih, kita nggak dikasih tahu nilai beli. Nah, kadang-kadang kalian lupa karena nggak ada di informasi tambahan, kalian nggak catat. Jadi yang harus kalian lakuin adalah latihan yang cukup ya. Jadi kalau kayak gini tetap harus ada latihan supaya kita bisa terbiasa ngerjain ini. Nah, sama beberapa item yang harus kalian pahami juga di situ ya. Makanya kalau misalnya kalian masih bingung, kalian boleh tanya lagi. Intinya sebaik untuk membuat laporan sesimpel ini doang, tapi kita harus mengeluarkan yang tenaga yang cukup capek juga ya kalau untuk ngerjain cash flow ya. Ini adalah cash flow yang kita buat gitu ya. Nah, tujuan dari cash flow itu sebenarnya untuk membantu para pengguna ya. Kita kalau misalnya lihat cash flow ini nih ya, kita bisa lihat, oh perusahaan ini menjual buildingnya 20.000. Anggap kita sebagai investor. Nah, purchase building, oh dia beli building. Kalau kita sebagai investor, kita pasti mikir, oh dia beli building 90.000, building apaan gitu. Apakah akan menambah kinerjanya dia atau enggak. Nah, itu sebagai bahan untuk perhitungan kita juga gitu loh. Ini juga bahan untuk perhitungan kita. Makanya ini adalah tujuan dari buat cash flow. Nah, beginning cash sama ending cash pun kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Ending cash ini 18.600 kok dari tahun lalu 28.700. Kok tahun ini sekarang 18.600. Nah, itu dikarenain apa sih pengeluarannya? Nah, di sini kita bisa lihat, oh di sini kita bisa lihat gitu. Di sini dia banyak berkurangnya karena dia membeli purchase of building sama purchase of land. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya seru aja sih kalau misalnya kalian baca-baca laporan keuangan kayak gini. Cuma mungkin bikinnya aja yang agak ribet ya. Jadi kalian latihan terus ya bikin laporan, bikin cash flow ini, karena kita akan ada 3 pertemuan seperti itu ya. Oke, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa belajar ya. Oke, terima kasih.